supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom, saudaraku yang terkasih. Kita mau belajar bersama-sama lagi dalam pemuridan. Kalau kita sebut belajar, berarti Alkitab dalam HP boleh, harus siap di hadapan kita. Dan juga sebaiknya saudara juga memiliki buku pemuridan seperti ini, atau saudara bisa memprint out bahan ini juga. Jadi yang mana saja saudara mau. Yang penting kerinduan saudara untuk belajar harus tepat, sehingga kita menghasilkan hasil yang tepat. Saya percaya Tuhan pasti sangat menghargakan cara kita belajar, dan pasti akan ada hasil yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita belajar. Tuhan yang baik, Engkau melihat kerinduan hati kami untuk mengenal Engkau. Hamba mengucap syukur karena hamba percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau memberi kami kemampuan untuk mengenal Engkau. Yesus datang memberikan kepada kami hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita tiba pada bagian yang ketiga dari sesi 4 level 1 pemuridan. Temanya adalah bersekutu dan bertumbuh dalam keluarga Allah. Allah ingin kita menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya sebagai bagian dari keluarganya, atau dengan manusia-manusia ciptaan baru yang menjadi keluarga Allah, yang menjadi saudara dari Yesus, menjadi ibu, menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, apa yang difirmankan Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24-25? Mari kita buka bersama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh apa? Menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, itu nasihatnya. Nah, keuntungan apa yang didapat dengan bersekutu bersama orang-orang percaya lainnya? Ayat ini menjelaskan bahwa dalam persekutuan itu kita bisa saling menasehati. Kita mendapat nasihat yang baik. Dan ini perlu menjelang Tuhan Yesus datang.
Karena begitu banyak ajaran sesat yang akan saudara dengarkan nanti. Saudara harus punya pegangan yang kuat mana pengajaran yang benar. Jadi harus tertanam di satu gereja yang saudara merasakan bertumbuh di situ, diberkati di situ, dan punya persekutuan dengan orang-orang di dalam gereja itu. Kalau saudara cuma menghadiri gereja lalu pulang, tidak ada persekutuan, nggak punya teman di situ, itu salah. Saudara menyalahi hukum ini. Saudara tidak dapat nasihat. Itu namanya cuma mampir doang. Dan biasanya yang begini pastilah orang gereja suka jalan-jalan. Tidak juga mengerti mana ajaran benar, mana ajaran yang salah. Saudara harus perhatikan kebenaran ini. Yang berikut, jika Anda belum bersekutu, Anda belum menetapkan menjadi anggota gereja yang tetap dan setia mau belajar, Anda harus merencanakan, Anda harus membuat planning untuk beribadah di satu gereja dan menghadiri dengan tekun pertemuan-pertemuan ibadah mereka, ibadah di dalam gereja tersebut, karena di sana pasti ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau mereka ada kelompok sel atau kelompok kehidupan atau persekutuan kategorial, ikuti itu. Ya. Itu akan menjadi pendorong semangat yang nyata bagi Anda. Ini adalah dasar firman Tuhan. Nah, dalam persekutuan seperti itu kita bisa tumbuh bersama. Kalau saudara tidak mengikuti aturan-aturan ini, saudara tidak bisa tumbuh dengan sehat. Sering saya katakan, saudara bukanlah orang Kristen Lone Ranger. Tumbuh bersama di dalam keluarga Allah. Masukilah tahap berikutnya untuk bertumbuh dalam pengenalan tentang firman Tuhan. Jika saudara sudah tekun belajar melalui YouTube ini tentang pemuridan, masuki tahap berikutnya. Terus untuk bertumbuh dalam pengenalan tentang firman Allah. Jika Anda belum memulainya, mulailah mengajarkan dasar-dasar yang dinamis ini kepada seorang teman dalam minggu ini. Itu cara saudara bertumbuh. Kalau saudara sudah belajar pemuridan ini, baik melalui YouTube ini, dengan tekun dari sesi 1 sampai sesi 4 ini, saudara sudah hampir tamat. Saudara bisa menghubungi saya bisa mengirimkan sertifikat elektronik kepada saudara, dan saudara bisa print out. Saudara, ini penting. Ini menandakan tahap pertumbuhan saudara. Saudara, ajarkan lagi apa yang saudara sudah pelajari itu. Bisa kontak saya secara pribadi di WhatsApp saya 0813 825 39916. Kemudian sesudah itu, saudara naik kelas lagi. Persiapkan dirimu masuk ke level 2 dari pemuridan yang dinamis. Ya, one to one itu yang paling kita kenal. Masuk ke level 2. Ada di YouTube ini juga. Beberapa orang mungkin bisa bertemu dengan saudara, atau saudara tekun mendengarkan, duduk, dimuridkan langsung oleh Tuhan lewat YouTube ini. Mengapa harus kita giat? Mengapa kita harus demikian giat? Ada landasannya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 memberikan landasan kepada kita. Usahakanlah dirimu supaya engkau layak di hadapan Allah.
sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, kita dijadikan manusia ciptaan baru Allah atau manusia yang baru untuk menjadi teman sekerja Allah. Ayat ini mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang teman sekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Hanya orang yang mau belajar, yang mau terus bertumbuh, yang akan menjadi teman sekerja Allah yang baik, yang bertanggung jawab. Ya. Jadi, usahakanlah dirimu. Ayo, ajarkan ini kepada orang lain. Saudara naik kelas lagi, belajar di level 2. Itu maksudnya ayat ini. Jangan stop di sini. Ya. Baik. Nah, pada bagian yang ketiga ini cukup dulu sampai di sini. Ya. Intinya, saudara tidak boleh tumbuh sendiri. Harus ada bersekutu, bertumbuh bersama dalam keluarga Allah. Dan harus kembali mengajarkan yang sudah saudara pelajari, lalu belajar lagi, naik kelas. Landasannya 2 Timotius 2 ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, dan Ibrani 10 ayat 24-25. Kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan firman ini di hati kami. Sudah sekian banyak orang yang belajar, dan salah satunya saudara kami ini. Berkati, urapi, sehingga dapat melanjutkan pengajarannya kepada orang lain. Dan dia sendiri naik kelas ke level 2. Dalam nama Yesus. Amin.